Jadi, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Self Talk bersama Zain Permana. Sekarang Self Talk-nya episode 2. Kalau kemarin itu Self Talk-nya kita bahas ngomongin soal ide. Ya, sekarang Self Talk-nya akan bahas ngomongin soal optimisme atau optimisme, nanti kita bahas itu. Jadi seperti biasa struktur self talk ini akan berat ya. Kenapa? Karena tujuan dari self talk ini adalah ngasih insight ke teman-teman semua yang nyimak ini untuk ngajakin diri sendiri untuk ngobrol ya. Jadi gimana caranya teman-teman itu ngajakin diri sendiri untuk bisa ngobrol sama dirinya sendiri ya. Talk to self. Jadi makanya programnya namanya self talk. Jadi ngajakin teman-teman untuk bisa ngomong sama diri sendiri. Malam pertama luar biasa ya, malam pertama Ramadan, nuansanya beda banget. Aduh, nikmat banget tadi ngerasain beberapa ritual yang wow, udah ngangenin banget. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai di bulan yang penuh magfirah dan penuh rahmah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nyimak mau di live ataupun nanti di YouTube itu mendapat keberkahan ya dengan adanya sesi sharing ini ya. Karena sesi sharing ini mudah-mudahan juga jadi amal ibadah kita kalau kita niatkan untuk merendahkan hati dan belajar. Jadi program self talk ini memang akan berat bahasannya karena saya pengen betul-betul memastikan itu satu kata yang kita akan bahas tuh kita kupas, kita preteli dengan dalam. Jadi kalau teman-teman sempat nyimak di episode pertama ngomongin soal ide, saya ngomongin dulu sejarah kata idenya lumayan dalam ya. Dan bagaimana ide muncul dan seperti apa ide itu membuat diri kita lebih hidup pada akhirnya. Dan justru itu, ide itu adalah produk sebetulnya. Jadi ide itu merupakan hasil karya ketika aku dan saya itu ngobrol. Jadi aku dan saya ini ngobrol, itu jadi ide. Jadi kita nggak akan punya ide kalau aku dan saya ini nggak ngobrol. Siapakah aku dan siapakah saya, ini yang akan kita bahas. Ya, aku itu siapa, saya itu siapa. Jadi kita tuh lagi ngobrol sama diri sendiri. Kalau kata tokoh sosiologi namanya George Herbert Mead, dia bilang when we are alone, we are not alone. Jadi ketika kita sendirian, kita sesungguhnya nggak sendirian, tapi kita lagi sama diri kita. Yang diri kita ini sebetulnya nemenin kita, nganterin kita untuk menjadi diri kita apa adanya. Maka produknya itu sebetulnya adalah ide itu kemarin. Yang kemudian jadi menarik adalah ketika ide ini berkembang, ya, ketika ini berkembang dan kemarin syaratnya kan harus spesifik dan mendorong kita untuk berbuat karya. Kemudian teman-teman banyak yang merespon dan memang betul itu naluriah, alamiah. Responnya adalah bagaimana ketika kita merasa kesulitan dengan diri kita, ya. Bagaimana ketika kita diskusi dengan diri kita, maka kita cenderung negatif sama ide-ide itu atau memandang ide itu negatif dan kita jadinya pesimis. Kita udah punya pikiran, punya ide, tapi kemudian ide-ide ini membuat saya jadi seseorang yang pesimis. Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman semua soal optimis dan pesimis, ya. Kenapa orang bisa jadi atau terjerumus masuk ke dalam jurang yang namanya pesimis ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Oke, teman-teman yang udah bergabung di di Instagram, di live Instagram, jangan lupa di like dulu ya. Pencet like dulu, oke. Mudah-mudahan kita belajar sama-sama belajar ya untuk sharing sama-sama terkait dengan soal optimisme ini ya. Nah, saya akan mulai berangkat dari penjelasan soal optimisme ya, optimisme ya, optimism istilahnya tuh optimism. Nah, saya pengen sebelum saya ngejelasin detail soal optimisme, saya mau ngenalin dulu ke teman-teman ide atau gagasan soal isme ya. Jadi tiap ngedenger kata isme ya, mau itu optimisme, materialisme, teosentrisme. Jadi intinya yang ada kata isme. Apa itu isme ya? Isme itu, nah ini untung kita udah pernah bahas ide ya. Jadi isme itu adalah ide bahwa sesuatu itu baik ya, namanya isme ya. Jadi isme itu idea tentang sesuatu itu baik atau benar, namanya isme ya. Contohnya gini. Contohnya liberalisme ya.
liberalisme. Jadi ide bahwa menjadi atau menekankan pada kebebasan, ya, kebebasan itu sebuah sesuatu yang betul atau baik, namanya liberalisme. Atau gini, rasionalisme, isme. Ide bahwa yang benar itu, yang baik itu adalah yang ada dalam rasio, yang masuk akal. Maka rasionalisme itu kayak gitu. Ide bahwa sesuatu yang masuk akal, yang masuk ke rasio adalah benar. Terus ada sanggahannya dari rasionalisme, musuhnya rasionalisme, atau yang menyanggah rasionalisme namanya empirisisme. Empiria, pengalaman. Nggak usah dipikirin, yang penting mengalami, gitu ya. Namanya empirisisme. Isme, ide bahwa yang empiria, yang dialami, itulah yang baik atau yang benar. Atau ateisme, ateos. Jadi ateos tambah isme. Jadi isme itu ide bahwa ateos, tidak ada yang gaib, tidak ada Tuhan, itu yang benar. Ya, sampai sini mudah-mudahan kebayang ya, apa itu isme. Jadi nanti ada liberalisme, komunisme, ya. Komunisme juga kan ide bahwa komunal, segala sesuatu itu milik umum, maka jangan ada hak-hak pribadi. Karena bagi komunisme, ide yang benar, yang baik adalah ide bahwa segala sesuatu itu milik semua orang. Maka negara-negara komunis itu, semua resource itu nggak ada resource pribadi, semuanya milik negara, diatur oleh negara, ya, kayak Korea Utara misalkan ya, dan lain. Atau contoh lain adalah materialisme. Materialisme, ide bahwa yang baik, yang benar tuh ada meternya, ada bentuknya. Kalau nggak kelihatan bentuk fisiknya, bentuk meternya, maka itu salah. Itu kata orang mana? Orang materialisme. Nah, sini jelas ya? Ya. Jadi materialisme itu bukan orang yang seneng harta, bukan. Tapi orang yang butuh melihat bendanya, meternya. Meter itu, kalau meter itu istilah Romawi, tapi istilah kitanya tuh atom, ya. Kita tuh cari sel terkecil, kita tuh harus ngelihat meternya. Makanya namanya materialisme, ya. Saya lagi mau bahas optimisme, tapi untuk ngejelasin optimisme, saya perlu ngejelasin dulu isme itu apa. Jadi isme itu ide bahwa sesuatu hal itu baik atau benar. Jadi bergantung kata yang disematkan sama isme. Kayak tadi ya, materialisme, feminisme, ya. Ide bahwa yang feminim, ya, atau yang bukan maskulin itu justru baik dan benar. Jadi jangan sampai maskulinitas yang mendominasi kehidupan kita, tapi justru hal feminis juga, hal-hal yang bersifat feminim itu berhak untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Nah, makanya itu istilah feminisme, ide bahwa yang feminim juga berhak loh menempati tempat, jangan yang maskulin aja, itu baik, ya. Kalau pusing nanti tinggal nanya aja. Sampai sini jelas ya? Atau isme-isme lain juga boleh, teosentrisme, apalagi ya, romantisme. Jadi isme itu ide bahwa sesuatu itu baik atau benar. Nah, kita mulai masuk ke topik bahasan kita sekarang, yaitu adalah optimisme, ya. Optimisme, ya. Optimisme. Jadi apa itu optimisme? Nanti apa lawannya? Pesimisme. Optimisme. Jadi optimisme itu ide bahwa mampu untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di diri kita, itulah yang baik, yang benar, ya. Sekali lagi, optimisme itu adalah ide bahwa mampu untuk mengoptimalkan resource atau segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah baik dan benar. Optimisme namanya, ya. Ide bahwa mengoptimalkan sesuatu yang ada dalam diri kita itu baik dan benar, namanya optimisme, gitu ya. Nah, sebelum ke pesimisme, saya mau ngejelasin dulu apa sih bedanya antara optimal dengan maksimal, ya. Jadi kita harus bisa ngebedain juga nih, kira-kira apa sih bedanya optimal sama maksimal. Kok kesannya sama ya? Aku akan melakukan upaya ini dengan maksimal. Aku akan melakukan upaya ini dengan optimal. Nah, kira-kira kata itu yang tepat itu dipakai di mana? Ketika apa, ya? Yang benar itu yang mana? Nah, ini saya mau jelasin dulu sebelum kita
memahami betul kenapa sih bukan maksimalisme tapi optimisme gitu. Kenapa yang dipilih, yang populer, kata yang tepat itu optimisme bukan maksimalisme. Sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan, buat yang di Instagram jangan lupa nanyain di kolom komentar, buat yang di YouTube ya di kolom komentar aja kita diskusi ya. Kenapa istilahnya optimisme bukan maksimalisme? Apa bedanya antara maksimal dengan optimal? Jadi maksimal itu adalah titik puncak yang kita tidak bisa lebih dari itu. Jadi mungkin teman-teman pada punya motor ya, atau pada punya mobil, kira-kira kecepatan maksimal yang bisa kita gas, jadi kecepatan maksimal yang bisa kita pacu dalam kendaraan teman-teman itu berapa? Katakanlah kita sama-sama punya motor Honda Beat lah. Honda Beat ini punya batas maksimal di speedometer itu, batas maksimal paling ujung mentok paling tinggi bisa kita gas itu sampai dikatakanlah 150. Berdasarkan tulisannya 150 ya, berdasarkan tulisannya. Jadi kendaraan itu bisa kita pacu sampai titik mentok 150. Mau kita gas sampai tangan kita kepelintir pun dia nggak akan bisa lebih dari 150, namanya maksimal. Sampai sini paham ya? Jadi motor itu kalau kita pentokin terus gasnya, mau kita sampai tangannya kepelintir mentok-mentokin gas, itu paling di 150. Berarti itu namanya titik maksimal. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, kalau optimal itu bukan 150, tapi optimal itu kenyataannya, di dalam kenyataan seberapa jauh di jalan raya kita bisa betul-betul ngegas sampai titik optimalnya berapa. Jadi, walaupun titik motornya 150, tapi dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, belum tentu kita bisa ngegasnya itu sampai 150. Bisa jadi kalau teman-teman yang cewek nih, yang naik motor, karena mungkin sering kagetan ya, dan juga suka panasan kalau ada yang nyusul, malah bisa nih sampai 135. Nah, beda sama yang cowok misalnya, karena dia perlu jaim, dia cuma bisa optimal di 100. Jadi titik mentoknya bisa di 150, tapi kemampuan kita di kenyataan menggunakannya berapa? Itu namanya optimal ya. Jadi kalau ada orang yang bilang aku akan lakukan semaksimal mungkin, itu gombal ya. Karena kita tidak pernah tahu titik puncak diri kita di mana. Oke, sampai sini paham ya? Karena kita tidak pernah tahu titik puncak kita apa, maka nggak bisa dituntaskan sampai maksimal. Jadi, kita bisa tahu bahwa kita itu sampai di titik maksimal ketika kapan? Ketika kita melakukan sesuatu sangat keras sampai di titik dimana akhirnya kita pecah. Ya, pecah itu akhirnya ya udah mati gitu. Jadi saking beratnya belajar sampai di titik maksimal, sampai ngeheng otaknya sampai pecah gitu ya, sampai bucat, itu maksimal titiknya. Nah, manusia tuh nggak pernah sampai di titik maksimal, karena setelah maksimal itu mati ya. Dia itu titik puncak, nggak bisa dilewati lagi. Jadi kayak Honda Beat tadi, mau tangannya kita gas terus sampai ke pelintir, nggak akan bisa lebih dari 150. Nah, yang penting itu titik optimal itu. Seberapa optimal kita mampu mengoptimalkan apa-apa yang kita punya. Nah, masalahnya kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal sama diri kita, seberapa bisa didorong ini diri kita. Nah, itu kan gitu ya. Masalahnya, kita nggak pernah tahu kita bisa didorong seberapa banyak. Nah, makanya optimisme itu adalah ide bahwa mendorong diri supaya mampu mengoptimalkan titik-titik kemampuan kita itu yang baik dan benar. Itu paham atau paradigma optimisme. Itulah sudut pandang optimisme. Jadi bukan optimis ya. Optimis itu orangnya. Tapi sifatnya atau konsepnya adalah optimisme. Ya, orangnya disebut optimis ya. Kayak gitar itu alatnya. Pemain gitarnya namanya gitaris. Maksudnya jelas ya? Piano itu alatnya. Pemain pianonya namanya pianis ya. Optimisme adalah sifatnya, paradigmanya, cara berpikirnya. Orang yang menggunakan optimisme dalam kehidupannya disebut orang yang optimis, sama kayak gitaris, pianis, atau basis ya. Kenapa nggak optimer?
kayak drummer ya nggak enakeun ya, lebih enak optimis. Jangan protes, bukan saya yang bikin, nggak enak kalau jadi optimer ya. Gitu teman-teman. Sampai sini teman-teman jelas dulu ya. Ini juga saya sampai panas juga nih kepala. Mudah-mudahan teman-teman nggak panas kepalanya. Kalaupun panas, rehat dulu bentar. Jangan lupa klik like-nya. Atau kasih tahu orang lain, woi ada live berat nih buat otak bagus. Namanya optimisme. Kalau teman-teman ngerasa berat memahami materi ini, bisa salah satunya adalah karena teman-teman otaknya jarang dipakai untuk betul-betul mikir. Ya, nah akhirnya otak teman-teman bisa dioptimalkan dan yes, ada media dan sarana aku untuk mikir. Ketika aku mulai bisa menangkap informasi ini, oh Kang Zen, aku baru tahu ya ada isme. Isme itu ide bahwa sesuatu itu benar atau baik, bergantung ismenya, gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa pusing dengan materi ini, syukurin ya, karena memang segmen ini, self-talk ini, memang saya ngajak teman-teman untuk berpusing-pusing ria, supaya teman-teman ngajak ngobrol diri teman-teman lagi. Talk to each other, maksudnya aku sama saya itu nanti ngobrol. Aku ideal sama aku aktual itu nanti ngobrol. Tapi kita nanti ke sini. Kita nanti nggak lagi ngomongin dulu aku ideal sama aktual. Kita lagi ngomongin dulu soal optimism. Ya, optimism. Orangnya namanya optimis ya. Jadi, seseorang yang optimis adalah seseorang yang dia punya keyakinan dan atau bukan keyakinan, dia selalu berusaha, punya sikap punya kecenderungan untuk mendorong dirinya ketika menghadapi sesuatu. Oke, aku harus optimalkan diriku. Aku akan dorong diriku untuk mengoptimalkan apa-apa yang aku punya. Mengoptimalkan apa-apa yang aku punya. Bukan memaksimalkan ya. Bukan memaksimalkan. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya. Nah, itu namanya optimis. Dan optimis itu, teman-teman, bukan kepribadian kayak introvert atau ekstrovert. Jadi dia sifatnya tidak menetap. Jadi bukan berarti gini, aku tipenya tipe optimis, aku tipenya tipe pesimis. Bukan. Dia itu bukan tipe kepribadian yang menetap sifatnya. Dia bisa berubah bergantung situasi. Orang yang optimis itu orang yang rajin dan mau dan memang dia memilih untuk optimis. Bayang ya, orang yang memilih untuk tidak mau mengoptimalkan namanya pesimis. Apa tuh pesimis? Membiarkan dirinya untuk tidak mengoptimalkan apa-apa yang dia punya. Optimis dan pesimis. Jadi ketika kita jadi orang yang optimis, maka sebetulnya ini bukan soal kepribadian, ini soal pilihan dan kemauan. Mau enggak menggerakkan diri untuk mengoptimalkan resource, sumber daya yang kita punya. Ini bukan persoalan kepribadian, ini bukan persoalan aku tipenya, ini bukan. Lu mau apa enggak buat geraknya? Ya kalau lu enggak mau, sehebat apapun bawaan kepribadiannya, setinggi apapun IQ, buluk ya buluk aja, ya. Cubluk ya cubluk aja, ya. It doesn't matter your personality, it doesn't matter your IQ. Kalau kamu have not willingness, nggak punya kemauan, ya udah pesimis aja ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas dan paham ya. Jadi teman-teman, saya ngajak teman-teman ya, anak-anak muda di Bandung, Jakarta dan sekitarnya yang menonton, menyimak, juga ada beberapa tadi dari Pekanbaru. Juga saya dapat kabar dari Medan, Sidoarjo juga pada nonton, untuk mendorong diri untuk selalu memilih pilihan yang optimis pada ide-ide yang kita punya. Gitu ya. Ini ada hubungannya sama pertemuan kita di minggu lalu di episode pertama, bahwa setiap kali aku punya ide, kenapa ide itu selalu muatannya itu negatif. Nah, muatan negatif itu bukan karena aku yang salah, tapi karena kita itu cenderung menggunakan atau memberi penilaian yang negatif terhadap idenya. Bukan karena kitanya yang salah, bukan karena ada yang salah pada diri kita, tapi kita memilih untuk negatif. Padahal kita bisa menarik diri dulu sebentar terus bilang, oke, bentar men, ngobrol dulu yuk.
ngobrol dulu, yuk kita jadikan positif ya. Kita konversi, kita convert ke dalam positif. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku orangnya pesimis, aku nggak bisa, ini susah, ini bukan aku. Itu bukan karena dianya, tapi dia yang memang memilih untuk tidak mengoptimalkan resource. Dia yang memilih untuk jadi pesimis. Ya, dia yang memilih untuk jadi pesimis. Yang pesimis cocoknya dikasih pestisida, ya enggak juga. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Ketika kita punya ide, dan ide ini ternyata udah spesifik dan mendorong kita untuk berbuat, tapi kok negatif ya? Lah, jangan kita pilih yang negatif. Kita tahan diri dulu. Nah, disinilah posisi self-talk itu berada. Kita ajak ngobrol diri kita, bilang gini, bro, atau buat yang cewek, sis, kok kenapa ya kalau tiap kali kita punya ide, kok bawaannya negatif? Lu tuh ada apa sih dalam diri lu? Gitu. Nah, itu tuh ajak ngobrol diri kita, gitu. Jangan belum diajak ngobrol, tiba-tiba kita udah ngejudge diri kita. Kita udah menilai diri kita bahwa diri kita itu negatif. Nah, label-labeling ke diri ini makin membuat konsep diri kita terpuruk. Makin membuat diri kita itu jadi buluk ya. Jadi kalau istilah Sundanya itu jadi cacing cau. Jadi nothing kita. Enggak. Disinilah kenapa, makanya ajakannya kenapa self-talk itu penting. Ngomong sama diri itu penting supaya kita tuh menyemangati diri kita. Karena kalau kita nggak bisa percaya sama diri kita, siapa yang mau percaya sama kita? Orang lain tuh akan kesel sama kamu kalau kamu bilang, aku nggak bisa deh, aku nggak yakin. Lah, ya udahlah, ngapain gua nyeret-nyeret lu? Ya nggak, lu bukan gua, itu kata orang lain. Maka posisi kita harus bisa ngajak diri kita untuk ngobrol, untuk self-talk, ya. Jadi, please teman-teman, ajak diri sendiri ngobrol. Hey, my friend, ini nih kita punya ide nih, udah spesifik dan kita bisa loh menggerakkan ide ini untuk mewujud di kenyataan. Tapi kok muatannya masih negatif ya? Yuk ngobrol yuk. Evaluasi yuk, ada apa ya? Apa yang salah pada diri kita? Ya, yuk kita cari gitu. Dan jangan kemana-mana, sama diri sendiri, ajak ngobrol. Ajak ngobrol. So, it doesn't matter the idea is great or not. Yang penting tuh idenya mewujud di kenyataan dan membuat kita mau ngobrol. Di idea itu bikin kita ngobrol. Karena proses terpenting sehat mental, ya teman-teman. Proses terpenting sehat mental adalah ketika kita ngobrol sama diri sendiri. Ya, jadi ibaratnya, yuk kita berbuat jahat, jangan dong. Nggak mau. Soalnya ini udah nanggung, nggak boleh gitu ya. Jadi percakapan antar diri ini penting. Dan kita boleh banget milih. Jadi manusia itu dikasih free will banget, kebebasan untuk memilih. Itu bahasan soal optimis dan pesimis, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Ketik aja. Sebelum saya berlanjut mungkin ke beberapa materi selanjutnya yang kebetulan lagi lupa ya. Ngilangin rasa nggak enakan saya udah jawab di YouTube ya. Nonton di YouTube-nya ada tuh. Jadi kalau nggak enakan itu beda. Nah, yang kita bahas itu nggak ada hubungannya dulu sama orang lain. Jadi tolong pahami dulu ya. Jadi nggak enakan itu biasanya karena ada orang lain. Kita lagi nggak ngomongin interpersonal. Jadi kita self-talk ini saya ngajak. Jadi episode self-talk ini saya lagi ngajak kita itu ngobrolnya sama diri sendiri. Namanya intrapersonal, ke dalam. Urusannya di personal. Nah, kalau nggak enakan itu, ada urusannya sama orang lain. Ketika kita ketemu orang lain. Namanya interpersonal. Which is different domain. Beda bahasannya. Nanti beda cara saya ngebahasnya juga. Di episode self-talknya saya ngomongin soal diri. Ya, diri. Gitu. Ya. Soalnya kan ada kata-kata ngungkapin. Berarti kita ada hubungannya sama orang lain. Makanya problem ide itu bisa jadi di komunikasi. Nah, salah satunya problemnya di situ. Ya, kita lagi ngomongin domainnya intrapersonal. Ke dalam diri. Saya lagi ngajak teman-teman untuk memilih pilihan-pilihan yang optimis terkait ide. Jangan yang pesimisnya. Jadi belum apa-apa, belum ketemu orang lain aja, bahkan kita udah ngasih label ke diri sendiri sesuatu yang jelek. Itu maksud saya di episode ini ya, di pertemuan ini. Gitu teman-teman. Apakah seorang introvert itu bisa untuk berubah? Ya enggak lah.
Introvert ekstrovert itu sesuatu yang sifatnya sudah menetap. Introvert ekstrovert itu cara seseorang untuk mendapatkan energi jiwanya, ya. Introvert itu dapat energi, ngecas, istilahnya tuh ngecas. Orang introvert itu ngecas energinya lewat apa? Menyendiri. Bukan berarti pendiam. Saya itu introvert. Ini udah ngomong ini, saya butuh sendirian dulu untuk ngecas. Butuh waktu sejam atau 2 jam untuk menyendiri, ngecas diri. Ada orang yang ekstrovert, dia pendiam orangnya, tapi dia ekstrovert. Gimana tuh ekstrovert? Dia ngecas dirinya itu dengan ketemu sama orang lain. Itu ekstrovert namanya. Nah, bisa nggak ekstrovert berubah jadi introvert? Ya nggak bisa lah, orang ngecasnya beda kok. Jadi, coba cek literatur soal ekstrovert, namanya Carl Gustav Jung, ya, Jung. Dia bilang bahwa introvert ekstrovert itu polaritasnya adalah sikap jiwa. Bagaimana seseorang itu ngecas dirinya. Dan itu bawaan dan menetap, nggak bisa berubah. Jadi kalau saya ngecas diri saya habis diundang ceramah, habis ngomong, habis ngajar di kelas, saya butuh waktu dulu untuk diam dulu untuk ngecas diri saya. Beda sama yang ekstrovert, dia nggak butuh untuk menyendiri. Dia butuhnya justru ngecas itu sama ketemu orang. Jadi walaupun dia pendiam, nggak banyak ngomong, dia justru dapat energi dari ngedenger orang ngomong. Ketemu orang lagi ribut, ya ngobrol. Itu ekstrovert gitu ya. Kalau pengen sekolah pengembangan diri, follow Hea Academy Rizcha Rahim ya. Gitu ya. Itu please pemahaman soal introvert extrovertnya tolong dipastikan dulu. Literatur review utamanya dari situ ya. Dari Carl Gustav Jung yang ngomong memang itu sikap jiwa. Self talk itu caranya gimana ya? Itu udah dijawab di episode lalu ya. Self talk itu yang ngobrol aja sama diri sendiri. Makanya jangan tiba-tiba menghakimi, Anissa. Langsung ngobrol aja, tanya kabarnya gimana, tanya menurut pendapat kamu gimana. Tanya aja, ngobrol sama diri sendiri, ngobrol aja. Jadi, kalaupun ternyata kok kayak orang gila ya, enggak, itu tuh sangat normal. Kata Vygotsky normal, kata Herbert Mead itu normal, kata Erving Goffman itu normal, kata Ernst Cassirer itu normal. Normal kok. Kalau misalkan bingung dan ngerasa canggung, ngobrol aja sama cermin. Ya, mudah banget kayak gitu. Anissa, nggak menarik, jadi banyak self-talk yang lebih ke negatif. Ya, makanya sesi ini, self-talk episode ini saya ajak untuk optimis tuh dalam rangka itu. Dalam rangka ngedorong diri kita supaya nggak pesimis. Kadang, ini Fatimah Zahro nanya, kadang saat memilih untuk mengoptimalkan diri, ada saatnya titik lelah. Terus gimana mengontrolnya atau manage-nya? Taunya lelah dari mana? Belum tentu lelah, itu malas namanya. Ngobrol dulu sama diri, kok bisa lelah? Kalau soalnya gini, ketika mengoptimalkan diri ketika mengoptimalkan diri, aku dan saya ini pasti bersepakat mau untuk mengoptimalkan diri. Maka tidak pernah ada kata lelah. Kita, si aku sama diri ini akan selalu ngedorong diri ini untuk berkembang, untuk develop. Maka si diri ini akan cenderung nyari stres sebetulnya. Diri ini akan cenderung nyari stres as a challenge. Ya. We tend to find stress as a challenge. Kita tuh cenderung nyari stress itu sebagai tantangan buat diri kita. Kalau diri kita benar ngobrol sama dirinya, self-talk-nya benar, maka kita akan mendorong diri kita untuk selalu nyari tantangan. Kalau enggak dan bilang capek, lelah, udah segini aja, udah beres, aku mah, there's something wrong. Ada sesuatu yang salah. Waspada, oke? Waspada, Fatimah Zahro. Orang-orang depresi itu orang-orang yang merasa udahlah, aku udah gini aja, udah beres, aku ngerasa nggak berdaya, ini udah titik puncaknya aku nggak bisa kemana-mana. Itu ciri depresi. Ciri depresi walaupun belum tentu depresi ya. How to control it? Itu bukan sesuatu yang harus dikontrol, itu yang harus di-overcome, bukan dikontrol. Kontrol itu potensi kita kontrol, energi kita kontrol. Nggak punya apa-apa, titik lelah itu bukan dikontrol, dirubah, dikonversi jadi energi. Gitu, Fatimah ya. Kita harus bisa ngebedain. Oke? Makanya sesi self talk ini memang bahasan saya akan berat dan saya akan lebih galak kalau ngomong karena ini hidup lo. Hidup lo tuh harus bener gitu cara mikirnya. Your paradigm of yourself, of your life itu harus bener. Kalau nggak hancur kita. Kita nggak bisa self develop. Gitu. Gitu Fauzana, jangan lupa di like dan subscribe ya Fauzannya kalau udah main ke YouTube ya. Gitu ya Fatimah Zahro ya.
aduh kamu tuh orang yang hebat loh, makanya ngobrol deh sama diri. Jadi kalau udah sering ngobrol sama diri tuh, kita akan lebih mudah bersyukur. Makasih ya aku udah nemenin, udah mau berusaha, ya, udah nggak ngeluh sama kehidupan kita. Thank you aku, gitu. Itu tuh, yes, itu lebih bagus ya. Oke, Kang, perfeksionis itu ini kata Iranersia. Perfeksionis itu ada manfaat positifnya nggak? Ada dong, ada banget. Memang kita harus gini. Kalau inersia ikut di episode sebelumnya soal ide, jadi kita punya ide itu very specific. Ide kita tuh spesifik dan kita tuh ingin wujudin ide ini di kenyataan. Masalahnya ketika kita mewujudkan ide ini di kenyataan, kita ketemu sama ide orang lain. Dan akhirnya ide ini nggak sesempurna apa yang dibayangkan kita. Nah, perfeksionis ini membuat kita kekeh sama ide kita. Pokoknya aku mau ngewujudin ide ini very precise. Sangat presisi, sangat spesifik. Bagus nggak? Itu bagus banget. Kenapa? Karena kita lagi mencoba untuk mewujudkan ide kita. We try to generate our idea. Dan itu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Justru yang buruk itu kita punya ide, ketemu orang lain, oh ide aku jelek ya, oh ya udahlah nggak usah, lemah itu namanya. Kita jadinya ngemakan ide orang terus, kita nggak akan bahagia, kasihan diri kita nggak dioptimalkan. Sampai sini kebayang ya? So perfectionist itu punya sisi positif dan itu manfaat positifnya. We can create our world, ya. Kepencet Kang, kata Delin. Supaya kita sadar sepenuhnya, ketika apa yang kita kerjakan, gimana? Supaya kita sadar sepenuhnya, ya ajak diri kita supaya sadar, men. Ngobrol sama diri kita. Yang bikin kita nggak sadar itu, diri kita yang lain pergi keluar. Ya, kita lagi pengen di sini, diri kita yang lain ngajak kita ke masa lalu. Ngapain ya si mantan? Aduh, dulu andai aja aku nggak milih jurusan ini. Oh, andai aja aku, Makanya ajak ngobrol. Makanya kunci utama episode ini dan selanjutnya adalah untuk ngajak kita self-talk. Ajak ngobrol dirinya. Duhai aku, please, aku di sholat ini pengen khusyuk ya. Jangan kemana-mana. Jangan ke masa lalu. Jangan ke masa depan. Jangan juga pergi ke ruang-ruang lain. Please, tetap di ruang pikiran ini, di ruang hati ini kita khusyuk minta sama Allah. Gitu, Delin. Ya. Supaya kita sadar penuh, tarik diri kita, ajak kompromi diri kita. Hey, you are not going anywhere, you stay with me. Kita overcome ini, ya. Kita overcome si challenge ini. Gitu, Delin. Megenter, apa ini namanya? Kang, apakah menghakimi diri sendiri ketika melakukan sebuah kesalahan, apakah diperbolehkan? Ya enggak lah. Yang salah elu, kok lu yang ngehakimin? Yang ngehakimin tuh jangan kamu. Setiap punya kesalahan, maafkan. Diri ini butuh dimaafkan, bukan untuk dihakimi. Enak aja. Dan coba, betapa ironisnya kita yang salah, kita yang ngejudge diri kita. Ironis banget, men. Ya lu nyalahin lu sendiri, ya gimana mau gerak, gimana mau jadi solusi kalau semua saling menyalahkan. Ketika kita punya kesalahan, buru-buru maafkan. Aku tahu engkau kecewa, aku tahu engkau kecewa diriku. Aku maafin, ya. Mudah-mudahan kegagalan ini menjadikan pelajaran buat kita untuk tetap semangat, untuk mau bertahan, untuk tetap maju. Gitu, itu yang bener, bukan dihakimin. Aduh, gitu, Megenter. Jadi, atau lebih baik memaafkan diri sendiri. Ya memang kita butuh memaafkan, namanya self-forgiveness. Ketika kita memaafkan diri sendiri. Gimana cara memaafkan? Lagi-lagi ajak dulu ngobrol. Kasih tahu. Diri kita tuh nggak ngerti kalau kita udah maafin, kalau kita nggak pernah bilang. So you have to talk to yourself and forgive yourself. Maafin diri lo. Gitu. Kang, kalau optimisme sama selalu berpikir positif tuh sama enggak? Ya optimis tuh pasti positif. Mengoptimalkan sesuatu itu pasti ke arah yang positif. Artinya apa? Ke arah yang nambah. Sama. Dizoomin 2-3 gitu. Ya. Sorry ya, ini memang self-talk episode ini saya pasti agak galak dan juga ini memang bahasannya berat, agak filosofis. Supaya ngajak kita mikir. Ya kalau nggak suka kan tinggal nggak usah nonton ya, gampang.
ya. Cuman saya supaya ngasih alternatif, teman-teman tuh punya tontonan yang agak mikir lah, agak filosofis. Sekolah enggak, barangkali ya di kampus enggak bener mungkin mikirnya, ya di sinilah kali mikir yang bener ya. Makanya wih, gue punya platform nih tempat mikir, ikut live-nya Kang Zena gitu kan enak. Karena saya idea synthesizer yang ngajak teman-teman mikir. Tamimah Nisa, Kang gimana kalau ide dan aksi itu nggak balance? Mikir mulu tapi nggak bertindak. Ya sengklek nanti kamu. Ya memang harus diwujudkan, Tami. Ya, ide yang tidak mewujud ke kenyataan itu membusuk di kepala, bikin kita halu. Kenapa halu? Kita seolah-olah punya dunia yang ideal dan selalu menyesal. Kenapa? Karena dunia nyata nggak kayak gitu. Kita punya dunia ide yang nggak mewujud di kenyataan, kita selalu bawaannya nyesal, halu gitu. Dan selalu ngeluh nantinya. Innal insana khuliqu halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan pada dasarnya berkeluh kesah, halu. Karena bikin sesuatu di kepala tapi nggak mampu ngewujudinnya, jadi nyesel, kesel, gitu. Gitu. Harus diapain? Diwujudkan idemu. Ya, idemu harus diwujudkan. Apa itu ide? Kayak gimana? Cek episode sebelumnya ada di YouTube ya. Episode 1 self-talk gitu. Tamimah Nisa, Akhlis Sherin ya. Coba cewek nih, nggak kelihatan fotonya. Kalau self-talk dengan menciptakan beberapa tokoh aku yang lain gitu gimana Kang? Semacam buat tokoh khayalan gitu. Apakah malah jadi masalah? Ya asalkan mewujud di kenyataan, nggak apa-apa sih bikin tokoh khayalan. Ya minimal ada aku ideal, aku saat ini. Aku minimal ada 2 ya. Ada aku aktual, yaitu aku saat ini, dan aku ideal. Aku seharusnya bayanganku tuh gimana? Kayak saya nih. Saya tuh pengen jadi profesor. Maka ketika saya ngomong, saya belajar, saya bertindak, aku yang jadi seorang profesor ini bilang ke saya, Zen, emang kayak gitu profesor? Hah? Mau main game aja? Emang kayak gitu profesor cara ngomongnya, cara bacanya, cara nulisnya, cara berpikirnya? Si aku profesor ini jadinya ngobrol sama aku sekarang. Oh iya juga ya. Oh thank you dong aku profesor. Gitu. Ngobrol. Ya itu kan bagus. Masalahnya di mana ya? Nggak ada masalah. Selama dia bantu kita untuk make sense the world. Dan making our dream into reality. Making our idea itu generate into reality. Itu nggak masalah tuh. Bagus banget. Gitu ya. Gitu, Akhlis Sherin, gak akan ada masalah. Wa iyaka del-delin, sukses. Nastar, kamu kenapa kue ada di sini Nastar? Tuh kue lebaran. Ada referensi buku kah untuk kita belajar untuk pemula? Ada banyak terlalu banyak. Pusing. Intan Stories, asa kenal Intan Stories siapa ya? Self-talk itu ada dosanya nggak? Nggak ada lah, sebosannya aja. Apakah beda apa bedanya pesimis sama putus asa? Pesimis itu memandang idenya negatif, putus asa itu ya udah kita ngejudge aja. Jadi kalau pesimis itu ngasih muatan, ngasih nilai doang. Oh ini negatif nih. Oh ini susah nih. Nah kalau ini susah, mungkin tapi susah. Punya probabilitas dilakukan tapi susah. Kalau putus asa, udahlah, nggak mungkin. Apapun yang udah nggak mungkin. Udah. Gitu. Udah ada keputusan. Namanya putus asa. Udah sama sekali nggak ada asa. Asa itu kan hope. Energi. Desire. Asa. Kalau putus asa, sengaja diputus, kita nggak punya energi lagi. Bahkan untuk ngasih penilaian juga nggak bisa. Ya. Gitu. Amar Kobra. Ya, terima kasih sama-sama. Coura 007. Ya. Kan ada yang namanya positive thinking dan positive feeling. Bagaimana supaya keduanya berada dalam diri kita? Ya emang keduanya ada dalam diri kita. Kan gini, ya. Aspek diri manusia itu ada 4, ya. 1 afektif, perasaan, ada positif, ada negatif. Yang kedua kognitif, pikiran, ada positif, ada negatif. Yang ketiga drive dan motivation, ada positif, ada negatif. Fisik, ada fisik yang positif, fisik yang negatif. Gimana caranya? Ya semuanya. Gitu. Judulnya Kang. Judul apa sih Rizka Rahim?
nggak tahu kamu mau belajar apa dulu. Nah, ajak ngobrol dulu diri, kira-kira aku ingin mengembangkan skill atau pengetahuan apa. Bentar dulu, jadi gini ya teman-teman, terutama Rizka Rahim, kalau mau belajar apa? Mau nambah apa? Apakah nambah pengetahuan? Berarti baca buku. Apakah nambah kemampuan? Oh, berarti berlatih. Apakah supaya jadi mau dan bersemangat? Itu kemauan, dimotivasi. Cek dulu 3 itu, mau yang mana. Jangan tiba-tiba nanya buku, karena belum tentu sesuai kebutuhan. Kalau baca buku cuma nambah pengetahuan dan wawasan, cuma dapetin informasi. Asalnya nggak tahu jadi tahu, Rizka. Emang mau cuma tahu doang? Apa sampai mampu? Kalau mau sampai mampu, harus cari skill, harus asah kemampuan, harus nyari tempat, wadah, komunitas. Nggak cukup dari buku, gitu. Karena buku aja nggak bisa bikin kita jadi mampu, gitu. Atau gimana mau tahu dan mampu kalau kita nggak punya kemauan? Oh, mau baca buku motivasi, mau dimotivasi. Nah, kalau mau dimotivasi, bagusnya dari support system, teman, ajak ngobrol teman, gabung ke komunitas yang bisa mensupport, gitu. Nggak tiba-tiba nggak bisa jadi dari buku. Harus nanya dulu nih, harus tahu dulu, aku mau dapat apa? Dapatnya ini berupa apa? Belajarnya belajar apa? Nggak bisa tiba-tiba buku. Kalau buku saya bisa gampang banget ngasih judul buku, ngasih jurnal atau tokoh tuh gampang banget. Kalau Kang pengen tahu filsafat, belajar filosofi gimana? Aku cuma pengen tahu filosofi. Oke, kalau pengen tahu filosofi, maka baca Justin Garner Dunia Sofi. Itu yang paling buat for dummies, ya, buat pemula. Cuman cukup tahu. Tapi kalau mampu untuk berpikir logis, gimana caranya? Ya, itu nggak bisa. Harus ikut kursus, harus ikut kelas gitu loh, Rica. Ya, gitu. Berhayal bagian dari ide, bukan? Ya, bukan lah. Bergantung hasilnya. Kalau hayalannya itu detail, makanya cek video yang minggu lalu ya, episode 1. Kalau sesuatu yang kita pikirkan itu detail, 1. Yang kedua, mendorong kita untuk bergerak, namanya ide. Kalau kalau 2 itu enggak, namanya khayalan aja, namanya thought. Minggu lalu, di episode lalu udah dibahas, Nastar. Perlu ngikut ya Nastar ya, yang episode ini ya. Makanya ikut nanti rutin ya, setiap episode, gitu. Mau, tahu, mampu, baru nge. Iya, Dam, belajar itu nggak tiba-tiba, aku pengen belajar, ada apa dong? Lihat dong, nggak bisa gitu. Nah, saya itu kalau ngajar kayak gini nih, contoh ngajar kayak gini, nggak pernah cuman ngasih informasi. Jadi nggak cuman ngasih informasi, tapi saya lagi nginstalin ke otak teman-teman yang nyimak dari awal frame of thinking, cara berpikir. Ya, kalau teman-teman cara berpikirnya masih kurang tepat, harus nonton lagi dari awal. Ya, karena setiap saya diskusi ngasih tahu ini pasti saya lagi sharing, lagi nginstalin frame of thinking, kerangka mikir. Oh, berarti kalau begini. Jadi teman-teman tuh nanti punya template berpikir. Selepas dari self-talk ini, harusnya kalau nyimak dari awal, teman-teman udah punya frame of thinking. Nggak sekedar cuman tahu. Kalau cuman sekedar dari nggak tahu jadi tahu, itu nonton berita namanya. Berita yang menyenangkan namanya infotainment. Berita yang berupa gambar namanya infografis. Gitu, saudara. Gitu, apalagi Adam baru nyimak 5 menit yang lalu. Dam, nggak bisa gitu, Dam. Harus dari awal. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya. Iya, idea udah publish, Dam. Di YouTube ya. Di YouTube udah ada episode pertama. Radita, saya nggak akan jawab pertanyaan itu ya. Nggak nyambung. Itu nanti kapan-kapan dibahas di episode lainnya. Nggak nyambung tuh sama topik ini. Nyaman sama teman yang dewasa dibanding teman sebaya, apakah egois? Soalnya, kerangka berpikirnya juga udah salah. Egois itu kepemilikan terhadap sesuatu namanya egois. Ya, egois. Egois itu orangnya. Orang yang merasa bahwa sesuatu itu milik kita. Jadi kalau kita merasa berhak atau punya kepemilikan akan sesuatu namanya egois. Itu jalan punya gue. Egois namanya. Itu motor punya gue, itu teman-teman gue, itu egois namanya. Nggak ada hubungannya apakah lebih dewasa apa sebaya. Jadi pertanyaan itu aja udah nggak nyambung sebetulnya. Apalagi sama topik ini ya, lagi ngomongin soal optimis. Gitu, ada ya.
Yang nyambung dong pertanyaannya. Jadi galak ya. Karena memang ini bahasan soal self-talk ini memang paling penting ya. Jadi kita kadang-kadang nggak nyambung, nggak tahu konsep, nggak kenal sama diri orang. Jangan apa ya. Jangan sampai kita tuh nggak bisa mendefinisikan dengan tepat sesuatu ya. Mudik itu beda sama pulang kampung. Yang kayak gitu aja udah belah blow, pusing. Gitu ya. So, saya tuh lagi nginstal frame of thinking. Supaya teman-teman itu kalau bahasa filosofinya tuh finding the right way to think about things ya. Supaya teman-teman menemukan cara yang paling tepat dalam memikirkan sesuatu ya. Gimana mau menyelesaikan sesuatu kalau cara mikir tentang sesuatunya juga kurang tepat. So this is very important ya. Cus ke YouTube, asik. Thank you ya. Gitu ya, Aradita. Reza ketawa-ketawa aja nih, mikir Reza. Oh, ngomongin mudik ya tadi ya. Iya, makanya cara kita ngedefinisiin kan itu juga hati-hati. Bayangkan ya, bahkan cara kita mendefinisikan diri kita juga salah. Contohnya gini, saya sering banget kalau ngewawancara, misalkan dia bilang, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, bersuku Sunda, lulusan psikologi UI, S2-nya, S1-nya psikologi UPI, SMA-nya di SMA 4 Bandung. Itu bukan lagi ngedefinisiin diri kita, itu lagi ngedefinisiin lingkungan kita. Itu juga udah salah. Gitu. Makanya kadang-kadang seru juga ya nonton Rocky Gerung ya, lagi membenarkan cara kita berpikir tentang sesuatu. Supaya kita tuh finding the right way to think about things that matter to us gitu, nggak sembarangan mikir. Gitu teman-teman. Wah, makin malam malah makin rame nih. Jadi kalau galak-galak ini makin rame malah ya. Galak-galak. Itu jadi ya, teman-teman, saya lagi bahas optimis sama pesimis. Saya pengen banget nih bikin pin message ya supaya orang tahu ini topiknya apa. Tapi jempol saya suka kegedean kalau nulis dan males ya. Jadi intinya males sih. Jadi itu optimis sama pesimis ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham prinsipnya bahwa pesimis dan optimis itu bukan trait, bukan sifat, bukan bawaan, bukan karakter. Dia itu pilihan. Jadi ketika kita pesimis, ya bukan karena kita memang ini karena salah orang tua nih, salah pengasuhan orang tua. Bukan, karena kita milih untuk pesimis. Makanya mundur dulu, ngobrol dulu sama diri, terus bilang, bisa kok dioptimisin, yuk diri, optimis yuk. Kita lihat lagi faktanya gimana, kita bayangin lagi keuntungannya, kerugiannya apa, optimis yuk, gitu. Ya. Reza M. Rifki, kapan ngisi kajian lagi Kang? Wah, ini orang kajian online terus kok, ini juga kajian. Cek feeds dong, itu kan kajian semua. Ada di Kulwap ya, walaupun pegal juga ya Kulwap ya. Itu enak kayak gini ya, ngomong-ngomong sendiri nggak ada yang nyawa. Gitu. Nanti episode ini akan tayang di YouTube insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman. Gitu. Ada lagi kah yang mau didiskusikan, ditanyakan, dikomentari? Kalau nggak ada, itu dulu lah. Sekian dulu kita ngomongin soal optimis dan pesimis. Ya. Ah, ini Sae nih. Sae nih lubang kunci. Ahmad Kafi. Mirip artis. Emang artis, nggak mirip. Di episode 3 kita bahas apa ya? Kasih masukan dong. Episode 3 kita bahas apa? Oh, atau nanti saya minta masukannya di ini aja ya. Di feeds aja ya. Kira-kira episode 3 nanti bahas apa cocoknya gitu. Ini ada waktu 4 menit lagi nih. Oke, Mei. Halo Mei. Kan kalau misalkan udah optimis mau ngelakuin sesuatu, tiba-tiba jadi pesimis. Gimana ya? Tadi kan aku bilang mundur dulu. Mei, mundur dulu, ajak ngobrol lagi diri. Mundur dulu, ajak lagi ngobrol diri. Ajak buat jadiin optimis lagi. Jangan keburu-buru. Jadi ketika kita pesimis itu kita lagi ngajak santuy, my friend. Ya, lagi ngajak santuy. Kalem aja. Ya. Gini, minggu depan kita ngomongin itu aja kali ya. Kita ngomongin soal krisis dalam diri. Oke, itu cocok tuh. Oh, Alaska, jadwal live-nya kapan? Tergantung mood. Tergantung mood. Kita akan ngomongin krisis di episode 3. Jadi episode 3 self-talk itu ngomongin krisis. Jadi
saya kasih bocoran dulu ya. Crisis itu when we lack of option, itu namanya krisis. Jadi krisis itu ketika kita kehilangan pilihan, sedikit opsi, itu namanya krisis ya. Quarter life crisis, midlife crisis, sense of crisis. Nah, itu nanti kita akan ngomongin soal krisis di dalam diri. Yang itu tuh sebetulnya ngajakin kita juga untuk self-talk. Episode 3, kapan episode 3? Tunggu aja tanggal mainnya. Nanti akan saya kasih kabar lagi lewat poster di Instagram. Thank you yang udah nyimak ya. Terima kasih 50 teman-teman, 50 orang teman-teman, mudah-mudahan berkah ya. Puasanya besok kita mulai puasa. Yes, kita jadikan puasa sebagai sarana eksperimen pendidikan kita untuk makin dekat sama diri kita. Semakin dekat sama diri kita, semakin dekat insya Allah sama Allah. Thank you. Oke, saya tutup pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya akan ada di YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube Zain Permana. Sampai jumpa. Dadah.